Halo, selamat sore rekan-rekan Volkswagen sekalian. Pada sore ini kita akan coba mereview alat yang dinamakan HSPD atau Hydraulic Static Pile Driver. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita bicara metode pancang itu ada beberapa metode, diantaranya drop hammer, diesel hammer, dan juga hydraulic jacking dengan menggunakan alat HSPD di belakang. Nah, kita coba explore lebih detail mengenai alat HSPD ini. Pak Fer, bisa dibantu Pak Fer? Alat ini kebetulan merupakan alat berkapasitas 180 ton, di mana alat ini mempunyai kebetulan di proyek kita mempunyai dua pembebanan, beban tepi sama beban tengah. Dan untuk proyek kita ini adalah di beban tengahnya di 2 kali 90 berarti 180 ton, untuk tepi di posisi 2 kali 45 berarti di 90 ton. Nah, bagian-bagian dari alat ini adalah yaitu kaki tepi, di tengah, dan di tepi untuk penggerakan menuju ke titik penempatan posisi pemancangan. Dan ini merupakan adalah untuk penempatan untuk posisi di tepi. Kalau untuk penempatan beban yang 2 kali 45 ton, berarti ini bisanya di 90 ton. Nah, counterweight-nya dari dia adalah di posisi sini dan posisi sini untuk pembebanannya. Yang sini penggantungan counterweight. Nah, yang besi-besi yang ini pembebanannya itu adalah counterweight. Counterweight itu kita kasih pembebanannya itu adalah di 200 ton. Nah, ukuran counterweight itu bermacam-macam, ada yang kapasitas 10, 20 dan 30 ton. Nah, ini adalah untuk tempat nantinya penjepit berkapasitas 2 kali 45 berarti berkapasitas 90 ton. Sedangkan yang tengah itu adalah penjepit untuk kapasitas full yaitu 180 ton. Ini dinamakan clamping ujung, Pak ya? Iya, karena posisinya. Dan untuk kapasitas yang 200 ini 4 kali 8 meter panjang alat. Nah, 4 kali 8 meter. Ya. Oke. Nah, terus untuk di posisi penjepit tengah, ini adalah penjepit tengah. Ini merupakan penjepit tengah di mana dia adalah center terhadap mesin. Jadi beban yang diberikan di sini itu adalah beban full yaitu 180 ton. Nanti setelah ada juga nanti penentuannya, ada untuk kaki pemindahannya, penggeserannya ke titik yang sudah kita tentukan. Pak, mungkin bisa dijelaskan konsep hidroliknya Pak Fer? Konsep hidrolik dari alatnya sendiri. Nah, konsep dari hidrolik alatnya sendiri kita dulu dari peralatan dulu, kita bahas dulu. Ini adalah kren untuk action dari material yang sudah kita sediakan di lapangan. Kita angkat dengan kren sampai menuju titik jepit daripada pancang tersebut. Nah, saat titik jepit daripada pemancangan ini sudah di posisi porosnya dia, dan itu tiap pancang diturunkan ke posisi titik yang kita sudah tentukan, dan kita baru melakukan pressure, penekanan. Dan penekanan ini berdasarkan dengan kekuatan pressure-nya itu. Untuk pressure 1 sampai 15 meter di sini masih dengan tekanan di posisi 80 ton. Nah, nanti setelah tiang upper ini dimasukin lagi tiang kedua yang itu tiang middle. Tiang middle tetap dengan sistem pengangkatan erection dengan menggunakan kren, diangkat masuk ke posisi penjepit lagi, lalu posisi penjepit dengan posisi upper tadi sama-sama di posisi penjepit disatukan sampai ke posisi yang paling bawah untuk tahap pengelasan. Nah, setelah masuk tahap pengelasan, mesin diberhentikan dulu untuk melakukan pengelasan keliling, di mana pengelasan untuk penyambungan kita di sini menggunakan sistem 3 layer. Kenapa kita katakan 3 layer? Itu penyambungan layer pertama kita penuhkan dulu semua,
Habis itu kita periksa, kita masuk layar kedua, kita periksa lagi masih ada rongga, kita masuk layar ketiga. Habis kita masukkan pengelasan, baru kita untuk menghindari supaya pengelasan kita tetap bertahan dari karatan, pengelasan kita skim coat dulu. Nah, setelah dilakukan pengelasan, skim coat sudah kita laksanakan, kita cek posisi tiang sudah vertikal, baru kita laksanakan pemancangan berikutnya. Nah, setelah pemancangan di middle-nya masuk, baru kita laksanakan pemancangan ketiga yaitu di bottom. Nah, kebetulan bottom kita di sini ini adalah ukurannya 40 kali 12 meter dengan tetap dengan metode yang sama, pengangkatan dengan kren sampai ke posisi si penjepit sama-sama masih ditekan, dan nanti sambungannya tetap dengan sistem pengelasan yang sama. Oke. Nah, setelah dilakukan pengelasan, si bottom tadi selesai, ditekanlah sampai di posisi penjepit terakhir. Untuk menuju ke pencapaian di final set, penjepit yang bottom yang terakhir tadi kita tambahkan dolly di mana ini tanpa pengelasan untuk memasukkan sampai ke final set. Nah, setelah dilakukan dan sampai mencapai ke posisi 180 ton atau pressure gauge-nya itu sudah mencapai di 24,5 MPa, maka pelaksanaan pekerjaan kita sudah selesai. Nah, itu mungkin metode Gambarannya ya. pelaksanaannya. Oke, Pak Fer, untuk satu titik ini sendiri kita menggunakan berapa modul ya? Kalau Satu titik untuk ini. titik, kita Tiga section berarti ya? 3 section, upper, middle, bottom. Uppernya itu adalah di 40 kali 11, middle-nya 40 kali 11, dan bottomnya 40 kali 12. Jadi total panjang 34 meter. 40 ini kan dimensi ya, dimensi Ya, dari ukurannya. penampangnya ya. 11 meter ini panjangnya. Kalau yang di dua section pertama itu di 11 meter, Ya. yang ketiga di 12. 12 meter. Oke, Jadi itu berarti total kedalaman di 34. 34 meter. Itu targetnya sampai titik tanda keras ya, sampai level tanda keras ya. Pada kalau di posisi proyek kita, tanah kerasnya itu adalah di 33, jadi ada pemotongan tiang 1 meter. 1 meter, oke. Nah, Pak Fer, itu tadi kalau sistem pengelasannya sendiri ya, kalau untuk pengecekan kualitas dari hasil pengelasannya sendiri gimana, Pak Fer? Kalau untuk pengecekan hasil kualitas pengelasan setelah satu layer itu kita akan melihat, kita ketok pengelasan tersebut, apakah pengelasan ini kan ada yang cuma buihnya doang, ada yang udah kelas. Nah, kalau kita ketok itu tuh pengelasan sudah padat, kita ulangi lagi untuk pengelasan kedua. Makanya kita di sini ini kita namakan pengelasan dengan sistem 3 layer. Nah, jadi pemadatan las supaya tidak terjadi keretakan, supaya tidak terjadi di saat penekanan patah. Nah, itu kita 3 pengelasan. Ya, karena setahu saya kalau di struktur baja gitu ya, kalau pengelasan antara profil baja biasanya juga ada pengetesan ini kualitas sambungan las ya. Mungkin prinsipnya mirip-mirip seperti itu gitu, Pak ya. Kalau di sini beda, Pak. Agak beda ya ini, karena Jadi ini kan kita menyambungkan cuma ini ya. melihat kalau di posisi pengelasan kita melihat posisi full dan padat. Nah, dari kesak mata, karena kita di sini ini untuk Erickson itu kita berpacu juga dengan waktu. Ya, jangan sampai nanti untuk pengelasan sendiri kita makan waktu lama, ada pengetesan lagi, ada apa. Nah, itu makan waktu. Makanya kita dari kasih lihat. Oke, Pak Fer, ini bicara problem-problem yang sering terjadi pada alat-alat konstruksi lah ya. Kalau kita bicara alat-alat konstruksi tentunya biasanya ada kendala lah di lapangan. Ya. Nah, biasanya kendala yang umumnya terjadi di alat HSPD ini apa aja, Pak? Yang biasa terjadi? Yang terjadi itu pertama, di saat kita memberi beban lebih kepada alat tersebut, maka selang untuk ke pressure gauge-nya sering pecah. Dan yang kedua, untuk yang harus kita perhatikan itu untuk keselamatan adalah di slingnya. Makanya untuk pengangkatan itu setiap sling itu harus kita perhatikan supaya tidak ada kejatuhan dari material. Dan untuk
dari alat ini sendiri yang harus kita perhatikan yaitu masalah dari gesirnya sendiri, tekanannya sendiri. Oke. Nah ini balik lagi Pak Fer ya, tadi kita ada bicara mengenai korelasi antara tekanan dan beban ya, beban yang bisa ditanggung pondasi gitu ya. Ini berarti kan beda kapasitas alat ASPD, beda juga kan bacaannya ya, tabel konversinya ya. Ya. Jadi kalau konversi kita ini kebetulan alat itu ada dua tipe, yaitu 2 silinder dan 4 silinder. Oke. Dan yang kita pakai sekarang ini adalah 4 silinder, di mana pembacaan kita itu berarti di 24,5 MPa, kita konversi ke ton berarti di 182 ton. Oke. Silinder itu di mana Pak Fer ya? Silindernya Di dalam ya? Di dalam, Pak. Di sisi penjepit Iya. ya? Oke. Nah ini balok-balok besinya untuk apa nih Pak Fer? Counterweightnya ya? Ini balok besi ini counterweight. Jadi ukurannya itu ada beda-beda. Ada yang kapasitas 10 ton, ada kapasitas 20 ton, dan ada kapasitas 25 ton, dan ada kapasitas 30 ton. Tergantung dari beban rencana kita Iya, ya? tergantung dari rencana. Berarti ini counterweight untuk posisi yang tengah ya? Iya. Posisi bebanan tengah. Nah, kalau counterweight yang untuk posisi tepi itu nanti cuma di posisi 90 ton. 90 ton. Dia berbentuk huruf U karena digantung. Itu di posisi mana Pak Fer? Posisi counterweightnya nanti adalah di posisi sini, digantungnya sama yang di atas tetap untuk Oh, pembebanannya. jadi tambahan ya? Iya. Oke. Nah, yang melebihi dari atas itu diturunkan. Dia cuma bebannya itu di 90 ton. Iya. Nah ini konsekuensinya Pak, kalau kita nggak pakai counterweight apa Pak Fer? Kalau Ngejungkit tidak alatnya. pakai counterweight, beban kalau kita kasih pembebanan alat akan ngangkat. Alatnya terangkat, sedangkan kalau kita ngasih beban yang udah ada counterweight melebihi dari kapasitas beban, alat terangkat. Tapi kalau seandainya beban lebih tinggi daripada beban tiang, bisa mengakibatkan pecah. Pecah. Oke. Jadi ini teman-teman, ini fungsinya dari counterweight ini. Jadi supaya si alatnya nggak terangkat ketika melakukan pembebanan ke si tiangnya gitu Pak Fer ya. Iya. Untuk memasukkan tiang ke dalam sampai level kedalaman yang direncanakan. Nah ini tempat operator krennya ya Pak Fer ya? Iya Pak, ini operator ASPD. Oke. Di sana operator kren. Jadi ada 2 operator yang saling berjalan. Nah, ini operator kren. Oke, ini posisi dari operator krennya. Nah ini yang fungsinya mobilisasi tiang-tiang pancang yang akan kita masukkan ke dalam alat HSPD ini seperti yang ada di video kita awalnya ya. Oke teman-teman, sekian review kami dari lapangan mengenai alat HSPD ini. Semoga review kita kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Fer.